Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'da. Sahabatku, saudaraku di mana saja Anda berada, berjumpa kembali di Amantu Billah Channel. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan kebahagiaan yang hakiki. Apa sih kebahagiaan itu? Dan bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu? Ingat saudaraku, kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebahagiaan secara majazi. Kemudian yang kedua, kebahagiaan secara hakiki. Lalu apa sih yang membuat manusia itu bahagia? Tentunya setiap insan, setiap makhluk hidup, setiap manusia tidak menginginkan hidupnya susah, tidak menginginkan dia celaka, tidak menginginkan dia mempunyai masalah. Tetapi saya yakin semua manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan. Kemudian apa sih yang membuat manusia bahagia? Apakah dengan hartanya yang berlimpah ruah? Apakah dengan fulus yang banyak? Apakah dengan kedudukan, jabatan yang tinggi? Atau dengan mempunyai istri yang cantik? Bisa iya, bisa tidak. Orang yang kaya, yang banyak fulusnya, ada sebagian mereka yang tidak merasakan nikmatnya harta yang dia miliki. Kenapa? Mungkin dia sakit, banyak yang harus dipantang, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Sehingga walaupun hartanya banyak, duitnya banyak, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Kalaupun dia merasakan kebahagiaan dengan harta yang dia miliki, ini sifatnya majazi, saudara. Sifatnya sementara. Harta yang kita miliki tidak akan kekal dan abadi. Jika Allah menghendaki sekejap, harta kita akan habis. Kemudian yang kedua, apakah dengan jabatan kita bisa bahagia? Jabatan hanyalah sementara. Ada masanya kita tumbang dari jabatan itu. Ada masanya kita berhenti dari jabatan itu. Ketika kita diberi jabatan, diberi amanah oleh Allah, kenikmatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, kita bersyukur, berlapang dada, menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa bahagia, tetapi sifatnya sementara. Apakah kita mempunyai istri yang cantik membuat kita bahagia? Bisa jadi. Tetapi bagikan bunga yang kuncup, kemudian mekar, kemudian layu dan mengering. Inilah manusia. Istri yang awalnya cantik, kulitnya mengencang, semakin bertambahnya usia, kecantikan akan hilang, kulit akan mengendur, kulit akan keriput. Tidak ada apapun yang ada di alam dunia ini yang kekal. Dunia akan fana, akan rusak. Semua kebahagiaan yang ada di alam dunia ini sifatnya majazi, sementara. Kemudian kita bertanya, apa sih kebahagiaan yang hakiki itu? Baik, coba kita lihat firman Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-108. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu wa fil jannati khalidina fiha. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, bahagia, wa fil jannah, yaitu orang-orang yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalidina fiha, yang kekal dan abadi di sana, saudara.
Dan inilah yang namanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak pernah fana, kebahagiaan yang kekal dan abadi di dalamnya. Pasti sebuah manusia menginginkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Baik pelaku maksiat, baik seorang pengusaha, baik seorang pejabat, tua, muda, miskin, kaya, pasti semuanya kalau ditanya ingin menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin kembali dalam keadaan bahagia dan selamat. Tapi bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi, menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita lihat firman Allah di dalam surah Ali Imran 133. Apa kata Allah? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya bagikan langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwasanya hamba Allah yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi, kuncinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita mendapatkan predikat takwa yang sangat mulia ini sisi Allah, saudaraku? Apakah orang yang mendapatkan predikat takwa itu orang yang berilmu? Apakah orang yang mendapatkan predikat takwa itu orang yang banyak amal ibadahnya? Ataukah predikat takwa itu hanya orang yang istiqomah menjalankan ibadahnya? Mari kita simak sama-sama qaul ulama. Apa kata ulama? Qala ulama, at-taqwa majmu'ul ilmi wal amal wal istiqamah. Fal jahilu bi awamirillah wa nawahihi la yakunu muttaqiyya wal alimul ladzi lam ya'mal bi ilmihi yakunu 'anit taqwa na'iyya wal alimul 'amilul ladzi la yastaqimu 'ala 'amalihi yakunu khasiran mutarahiyya. Apa kata ulama? Ulama berkata bahwasanya takwa itu terbentuknya satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara apa? Pertama ilmu, kemudian yang kedua amal, yang ketiga istiqamah. Jadi satu kesatuan, satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di antara tiga ini terpisah salah satunya, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Fal jahilu bi awamirillah, orang yang tidak mengerti, tidak faham tentang perintah-perintah Allah. Wa nawahihi, dan orang yang tidak mengerti tentang larangan-larangan Allah. La yakunu muttaqiyya. Orang seperti ini, saudaraku, tidak bisa mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian wal alimul ladzi lam ya'mal bi ilmihi yakunu 'anit taqwa na'iyya. Orang yang mempunyai ilmu, bahkan dia mungkin sudah keliling di Indonesia mencari ilmu, tetapi ilmu yang sudah dia miliki tidak diamalkan, ini pun tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal alimul amilul ladzi la yastaqimu ala amalihi yakunu khasiran mutarahhiyan. Yang ketiga, orangnya berilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Punya ilmu, ilmunya diamalkan, tetapi dia tidak istiqomah menjalankan ilmu dan amalnya. Dia tidak tegak lurus menjalankan perintah Allah dengan ilmu dan amalnya. Tidak istiqomah. Ini pun tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang seperti ini hidupnya akan rugi.
dan tidak akan mungkin meningkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwasanya orang berilmu belum tentu dia menjadi orang yang bertakwa. Kemudian orang yang beramal, amalnya banyak, belum tentu dia menjadi orang yang mempunyai predikat takwa. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, tetapi dia tidak istiqomah, ini pun tidak mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 rangkaian ini harus kita padukan, antara ilmu, amal, istiqomah. Antara 3 rangkaian ini tidak boleh terpisah. Ilmu, amal, istiqomah. Kalau ketiganya dipadukan, dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan menyandang gelar predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci untuk menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan bertakwa kepada Allah. Ingat saudaraku, kebahagiaan di dunia hanyalah kebahagiaan yang majazi, sifatnya sementara. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, banyak tipu daya, banyak permainan, banyak kebohongan. Hukum dunia yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, tetapi hukum Allah tidak mungkin salah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saudaraku sekalian, ayo, dengan unggahan video ini saya mengajak, semoga termotivasi supaya kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Jangan sampai kita mendapatkan kerugian di dunia, di akhirat kita pun menjadi rugi. Mari kita, supaya mendapatkan kebahagiaan, walaupun sementara sifatnya di dunia majazi, tetapi kita harus mengejar kehidupan yang di akhirat kekal dan abadi, menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan kebahagiaan hakiki. Semoga kita semuanya akan menjadi orang-orang yang selalu mulia di sisi Allah, orang-orang yang muttaqin, yang akan mendapat kebahagiaan yang hakiki di yaumil akhir nanti, yaitu menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang, yang mendapatkan rahmat, dan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.